Pasti itu, saya prediksi pasti. Dan kami dari kelompok 02 akan menerima. Ya jadi gini, setelah KPU resmi mengumumkan pada tanggal 20 Maret kemarin, tentunya ada tahapan lagi yang harus diselesaikan. Jika ada perselisihan, artinya ada yang tidak puas dengan hasil keputusan KPU, tentunya masing-masing paslon bisa melakukan gugatan. Nah, yang mana gugatan itu akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, diberi waktu sampai 3 hari. Nah, 01, 03 kalau memang nggak puas, ya siapkan data dan siapkan berkas sehingga mereka bisa membuktikan di Mahkamah Konstitusi apa saja yang telah dilakukan oleh kecurangan-kecurangan yang sudah dilakukan oleh kami dari 02 maupun dari pihak penyelenggara, kan begitu. Nah, tentunya kami dari 02 sebagai pihak terkait, yang tergugatnya adalah KPU, kan begitu. Nah, tapi menurut saya dengan kondisi seperti sekarang sulit untuk buat mereka tuh bisa berhasil melakukan gugatan, karena memang temuan yang mereka katakan itu hanya katanya gitu, makanya perlu dibuktikan. Silakan saja, itu hak mereka dan itu diberikan kesempatan sama mereka, kan begitu. Ya, terkait fenomena yang sekarang lagi banyak orang pendemo di depan kantor KPU dan juga ada di depan DPR, itu gimana tanggapannya sampai nginep? Ya, bagi saya sebuah negara demokrasi ya, kita kan sangat mendukung sebuah proses demokrasi. Nah, artinya ketika ada yang tidak puas terus melakukan aksi unjuk rasa, memprotes ke pihak-pihak terkait ya, KPU maupun DPR. Kalau KPU mungkin keputusan KPU yang tidak adil menurut mereka, kalau ke DPR mungkin menuntut kebijakan politik, hak angket dan lain-lain. Itu kan ada prosedurnya. Kembali lagi kepada data yang mereka siapkan itu seperti apa. Termasuk angket, mereka mendesak supaya DPR itu melakukan hak angket. Ya silakan saja, ya kan? Yang penting bagi kami dibuktikan secara konstitusi. Jadi tidak hanya katanya-katanya. Nah, dalam hak angket ini ada keputusan politik, kekuatan politik, ya kan? Angket ini kan kekuatan politik sebenarnya, keputusan politik. Mereka menuntut bahwa akan minta supaya angket apa, kita nggak ngerti judulnya, belum tahu lah seperti apa. Tapi menurut saya ya mereka sendiri yang mementahkan nantinya. Karena mereka juga lemah dalam hal pembuktian, jadi kita tunggu aja. Ya, artinya dalam proses hak angket ini apakah dapat membuat suatu keputusan, akhirnya keputusan itu membuat perubahan mungkin ke arah perubahan? Menurut saya enggak ada ya? Tidak akan terjadi itu angket. Kamu lihat aja deh, ini prediksi saya, ya kan? Ini kan kekuatan-kekuatan politik dan lobby-lobby politik sudah dilakukan juga oleh seluruh kelompok, ya kan? Di internal mereka sendiri aja terpecah. Ada yang setuju angket, ada yang tidak setuju angket. Bagaimana mau bersatu? Harusnya mereka bersatu dulu kalau memang mau meminta angket. Ini sama internal aja pecah-pecah, ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi kita ketawa-tawa aja. Bahkan ada sampai sulit juga Pak untuk tadi menempuh ke jalur MK terus tadi hak angket. Sulit lah. Tapi kalau dari Prabowo sendiri terbuka nggak sih untuk merangkul semua yang kalah ini? Prabowo itu dari awal sudah membuat konsep seluruh yang akan ikut membantu beliau dalam membenahi dan membangun Indonesia itu akan dirangkul. Tentunya dengan visi dan misi yang sama ya. Nah, bahkan beliau dari awal mengatakan pokoknya siapa-siapa yang mau. Contohnya hari ini beliau sudah bertemu dan silaturahmi dengan Nasdem partainya, Pak Surya Paloh. Bisa, karena bagaimanapun nih bahasanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sama. Untuk membangun Indonesia yang besar ini tidak bisa kita lakukan dengan sendiri-sendiri. Harus semua kekuatan itu bersatu. Tapi saya juga menginginkan, saya pribadi menginginkan juga ada penyeimbang di dalam lembaga legislatif supaya roda pemerintahan ini bisa dikontrol. Artinya ada oposisi yang oposisi yang membangun ya, yang mengkritisi, artinya yang mempunyai sikap untuk membangun, bukan oposisi yang tidak suka, tidak senang, diprotes gitu, dibangun kebencian, itu nggak bisa.
Gitu. Bang, artinya Partai Nasdem akan siap berkoalisi, Bang? Nasdem? Ya, setelah pertemuan hari ini. Ya sepertinya ya. Nasdem akan siap bergabung dengan koalisi 02. Pasti itu, saya prediksi pasti. Dan kami dari kelompok 02 akan menerima. Kami perlu kebersamaan untuk membangun Indonesia. Artinya Nasdem tanpa Anies, Bang, gabung ke 02. Ya Anies kan bukan Nasdem. Emang Anies itu Nasdem? Buka KTA-nya ada nggak Nasdem dia? Nggak ada. Anies itu orang yang dicalonkan Nasdem, ya kan? Belum tentu jadi KTA Nasdem dong. Teman-teman minta sama Anies, minta dong mana KTA-nya Anies ada nggak gitu. Tapi ada statement Anies yang ngajak mau mengulang pemilu. Iya, kemungkinan terburuk ke arah situ. Nah, Apa sih? Pemilu ulang khusus untuk pilpres itu gimana tuh? Kan maunya Anies. Ketawa sendiri, yang nanya ketawa sendiri. Maunya Anies itu kalau bisa dia langsung jadi presiden, itu gimana caranya? Ayo, ya kan? Mas Anies. Bang, kalau untuk P3 sendiri seperti apa, Bang? Itu kita khawatir juga itu dengan P3. Ya P3 ini kan dari awal sudah diprediksi tidak masuk dengan survei-survei ya. Nah tapi saya sebagai teman ya di Pak Sandi, di Margiono, yang menyayangkan lah, kurangnya kan cuma 0,2-0,3%. Ya. Itu diprediksi kalau suara itu 130.000 suara, sayang sekali. Tapi ya itulah sebuah politik ya. Nah, jadi memang kabarnya sekarang lagi gugat ke MK dia. Iya. Lagi bukan gugatan ke MK karena mereka punya data. Nah kalau mereka punya data ya boleh dibongkar lagi tuh, ya kan? Nah ini yang harus kita lakukan begitu.